Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Kamis Pekan Prapaskah kedua tahun A garis miring genap. Dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 diceritakan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya tanpa identitas yang selalu bersukaria dalam kemewahan ayat 19. Lalu dia mati dikubur dan amat menderita dalam alam maut ayat 23. Ada seorang sangat miskin dengan identitas bernama Lazarus. Untuk makan saja dia mesti mengais-ngais remah-remah roti tawar bekas pembersih tangan dari rumah si kaya. Dalam kondisi kemiskinan ekstrim seperti itulah Lazarus pun akhirnya mati. Namun dia langsung disambut oleh para malaikat dan dihibur dalam pangkuan Abraham. Ayat 20-22. Pada akhir kisah, kondisi hidup kedua tokoh tersebut sebelum dan sesudah kematian dibalik sama sekali. Apakah menjadi kaya raya itu salah? Sehingga mesti mendapat hukuman yang amat mengerikan di alam maut? Ayat 23. Permintaan pertama yang sangat sederhana dari si kaya agar Abraham menyuruh Lazarus mencelupkan jari ke dalam air untuk menyejukkan lidah si kaya yang sangat kesakitan dalam nyala api, ditolak oleh Abraham. Alasannya, antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jurang itu telah diciptakan sendiri oleh si kaya raya ketika masih hidup di dunia. Permintaan kedua, agar Abraham menyuruh Lazarus untuk memperingatkan kelima saudaranya yang masih di dunia juga ditolak oleh Abraham. Walau alasan yang diberikan Abraham didebat oleh si kaya, tetapi Abraham tetap bersikukuh menolaknya. Pertanyaan besarnya, apa dosa si kaya raya waktu hidup di dunia? Si kaya raya sama sekali tidak berbicara atau bersikap kasar kepada Lazarus. Bahkan si kaya raya tidak mengusir Lazarus yang penuh borok itu dari pintu rumahnya, walau dia sedang mengadakan pesta pora. Kekayaan itu bersifat netral, saudara, namun bisa menjadi krusial tergantung sikap pemiliknya. Sikap orang tersebut terhadap kekayaannya telah membuatnya kehilangan cita rasa kemanusiaan terhadap Lazarus. Si kaya raya itu ternyata mengenal Lazarus yang berada di pangkuan Abraham. Suruhlah Lazarus, ayat 24. Namun waktu Lazarus berbaring dekat pintu rumahnya, berebut remah-remah dengan anjing-anjingnya yang menjilati borok Lazarus, si kaya seakan tak mengenalnya. Tepatnya sama sekali tidak mau peduli. Dia lalai pada nasib Lazarus yang miskin dan malang. Saudara, itulah dosa kelalaian. Di depan mata si kaya bisa menolong Lazarus cukup dengan satu kata perintah pada pelayannya. Namun si kaya menolak kesempatan itu. Ternyata dosa kelalaian sanksinya jauh lebih parah daripada dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.